Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga sahabat-sahabat semua selalu dilimpahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Ya. Sore hari ini saya ingin khusus berbicara jenis alpukat imporan ya. Memang tidak semua jenis imporan itu cocok dengan iklim di Indonesia ya. Akan tetapi banyak juga kebetulan kita sudah memasukkan dari jenis-jenis unggulan dari Vietnam, dari Thailand itu masuk ke Indonesia dan kita lahankan. Kita ingin menguji seberapa produktivitasnya, adaptifnya di iklim Indonesia. Nah, dari beberapa yang kita datangkan yang bersifat impor itu, diantaranya adalah ini yang jenis ini ya, CRV ini ya, atau Red Vietnam ya. Ini umurnya masih berkisaran 1,5 tahun. Ini posisi kita lahankan ya, di lahan seperti ini, bukan di tabula pot ya. Nah, kalau dilahankan saja segini sudah produktivitasnya sudah kelihatan seperti ini, bagaimana kalau kita untuk tabula pot? Tentu akan sangat lebih menarik lagi ya. Nah, apa kelebihan daripada Red Vietnam ini? Jadi Red Vietnam ini memang memiliki daya tarik tersendiri ya. Mulai daunnya aja sudah menarik ya, sangat indah. Karena apa? Warnanya ini merah marun ya, bisa dilihat ya merahnya ya. Kalau dibanding dengan alpukat jenis-jenis yang lain yang sudah kita tahu, ada jenis Mickey, alligator, Marcus, kelut atau dan yang lain sebagainya, memang ini sangat berbeda ya. Kalau tekstur daun alpukat yang sudah kita tahu itu biasa ya, artinya dari segi daun itu ya mulus-mulus saja begitu. Tetapi kalau Red Vietnam ini memang kelihatan ya, ini kayak apa ya istilahnya, kalau bahasa saya itu bludru ya. Ini semacam ada rambut yang sangat lembut sekali ini di atasnya daun ini, sehingga memang ini sangat berbeda ya, sangat menarik ya. Apalagi kalau bicara rasa, tentu sesuatu yang kita uji memang dari sekali lagi, kalau kita mendatangkan bibit dari luar itu memang sebelum kita uji memang kita tidak akan mengeluarkan itu ya. Kan tetapi ini sudah kita melalui fase uji ya. Kalau istilah kesehatannya uji klinis ya, kalau ini uji lahan ya. Jadi kalau kita uji lahan saja sudah sangat kelihatan hasilnya dalam kurun waktu masih 1,5 tahun, apalagi ini untuk tabula pot. Waduh, mantap itu pastinya ya. Nah, ini untuk gambaran ya. Jadi di sini memang ini tempat yang terus terang untuk sementara kita tidak buka untuk umumnya. Jadi untuk yang imporan ini kita uji dulu ya secara lahan. Ini bagaimana, secara buahnya rasanya bagaimana, secara produktivitasnya, kegenjaan, sekali lagi ya, kegenjaan itu percepatan buahnya. Kalau sudah teruji, rasanya masuk, genjahnya oke, dan tentunya sangat tahan berbagai macam penyakit, nah itu untuk layak untuk kita keluarkan jenis-jenis yang seperti ini. Masih banyak ya, kalau di sini yang kita sembunyikan memang lumayan, masih ada sekitaran 21 batang kita akan keluarkan secara bertahap ya. Dan ini launching untuk Red Vietnam ini sebetulnya di sini maupun di Vietnam tersendiri itu waktunya hampir samaan ya. Jadi hari-hari ini launching memang sudah waktunya, karena sudah diuji secara lahan bukan secara klinis ya. Kalau klinis itu istilah medisnya, karena hari ini rame-rame itu uji klinis vaksin corona atau corona. Bahasa Jawa biasa, corona ya corona bacanya ya. Karena bagaimanapun orang, kalau bahasa kita itu orang paling jujur ya, kita bicara apa adanya ya. Jadi kalau corona tulisannya memang pakai C itu, kalau Jawa ya ya, corona itu ya. Nah, kembali lagi ke Red Vietnam ini. Jadi setelah kita lahankan, ini masih kurun waktunya 1,5 tahun. Lihat batangnya juga belum terlalu besar itu ya, sejempol kaki dewasa, dan nampak sekali ini betapa lebatnya bunga-bunganya ini ya. Nah, ini berarti sudah layak untuk kita floor ke pihak layak umum, layak rame ya. Jadi mungkin memang untuk yang impor kita memang stoknya sebenarnya banyak sekali jenisnya ya.
Akan tetapi ya sekali lagi kita harus menguji dulu, karena seperti di video-video lain saya itu, di video-video awal itu sudah saya sampaikan bahwa segala sesuatu yang sudah saya sampaikan kepada sahabat semua itu berdasarkan pengalaman. Artinya harus melalui fase uji dulu. Kalau sudah oke, ada hasil, kelihatan hasilnya bagaimana, nah itu layak untuk kita sampaikan kepada sahabat. Jadi saya berharap untuk sahabat itu itu hanya terima bersihnya saja lah, nggak usah perlu uji coba lagi ya. Jadi kalau ya saya meminta ya, kalau sahabat itu minta saran ke saya, itu janganlah ya, menurut saya ya Bu, ya jangan dibandingkan katanya si Anu itu begini Pak, katanya si Anu itu begini Pak. Jadi bagi saya sudah menguji, dan tentu ya nggak mungkin lah kalau saya terus niatnya menyampaikan kepada sahabat itu sifatnya untuk uji coba lagi, kan nggak mungkin gitu ya. Atau apalagi saya menipu, oh ini saya sampaikan perawatannya begini, ternyata saya tidak melakukan seperti itulah, itu namanya menipu ya, menipu diri sendiri maupun orang lain itu. Jadi kalau dosa itu nilainya dosa plus plus itu ya, nah gitulah. Jadi sekali lagi, apapun yang kita flurkan ke pihak sahabat semua itu yang benar-benar kita sudah melakukan satu uji lapangan, uji lahan. Jadi hasilnya yang bagaimana itulah yang kita sampaikan secara bersih kepada sahabat semua ya. Nggak perlu bolehlah menguji, tetapi apa yang kita lakukan tentunya sudah melalui beberapa fase ya. Jadi insya Allah apa yang kita sampaikan itu benar adanya dan memang kita sudah melakukan. Itulah makanya sore hari ini saya khusus membahas masalah red Vietnam ini. Ini sudah kita uji, sudah kita lahankan, luar biasa ya. Ini bisa dilihat ya, memang sangat berbeda dengan alpukat jenis yang lokal yang sudah kita tahu selama ini. Ada sekali lagi ada Markus, aligator, peluang, khas itu kan sudah sangat umum, kita tahu di mana-mana ada ya. Tapi untuk yang jenis ini memang sekali lagi memang untuk saya pribadi dari bibit unggul di Blitar ini kita masih mengeflor, kita usahakan memang mulai kita ramaikan tahun ini, karena di Vietnam sendiri sekali lagi memang loncengnya per tahun ini. Jadi kualitas rasa daging, produktivitas, keginjahan sudah kita temukan ya. Waktunya estimasinya sangat pendek sekali, ini masih 1,5 tahun itu terhitung dari mulai biji ya, bukan okulasi ya. Itu masih 1,5 tahun sudah produktivitasnya tinggi. Bicara nanti harga buahnya bagaimana, tentu karena ini dari segi penampilan, dari segi rasanya menarik, ini sangat layak untuk kita kebunkan ya. Dan tentu ini meskipun ya secara ukuran buahnya nggak terlalu besar, akan tetapi nilai rasanya, nilai jualnya pasti tinggi. Ibarat khas lah, khas itu kan sekilo paling antara 5 sampai 6 biji ya per kilo. Tetapi kalau bicara rasa di hypermart yang gede-gede itu harganya selangit itu, di atas 200. Nah, untuk red Vietnam sendiri saya yakin ya itu seperti kalau di Vietnam itu ada jenis Pinkerton yang warnanya yang pink itu harganya waduh selangit, karena memang dari segi rasa sangat enak ya. Tentu kandungan airnya juga sedikit sehingga memang layak untuk tampil di supermarket, yang tentunya kalau kita sampai tampil di supermarket tentu harganya paling sangat berbeda dengan alpukat jenis yang sudah umum di pasaran saat ini ya. Sekali lagi ya, ini mungkin jenis yang baru, sangat baru. Tentu harga ini sekali lagi ya, alpukat impor kita mendatangkan pun tidak sesuatu yang murah ya. Tentu kalau kita nanti layak untuk kita kembangkan untuk sahabat semua, tentu harganya masih lumayan ya. Tetapi bagi saya harga itu nomor 2 setelah kualitas, setelah produktivitasnya tinggi, dan tentu adaptif di 0 mdpl sampai 1100 mdpl atau lebih. Nah itu untuk iklim Indonesia sangat cocok. Sekali lagi ini umur masih 1,5 tahun lebih sedikit, ini sudah kelihatan bunganya sangat banyak sekali ya. Dan ini bukan kita akal-akali, bisa dilihat ya, kalau ini daunnya sehat, bunganya lebat. Nah ini jadi bukan akal-akalan. Kalau akal-akalan itu daun muda tidak akan bakal tumbuh. Catat itu, penting itu. Jadi bagi kita ini sesuatu yang alami, yang kita berlakukan secara alami, pemupukan secara alami ya, biasa-biasa saja, nggak ada nilai terus kita pakai apa sehingga ini buah bisa dilihat batangnya pun sehat ya.
nggak ada, terus kita kita lukai batang-batangnya pun nggak ada. Jadi ini normal saja, fine saja, karena ini bukan tipu-tipu, ini asli. Jadi kalau biasanya alpukat itu kalau dibuat-buat, sekali lagi ini daun muda biasanya nggak tumbuh dan pohonnya sangat jelek sekali, ya nggak sehat lah itu biasanya dibuat-buat. Kalau ini real asli, jadi ini untuk referensi sahabat semua, mungkin untuk menambah jenis baru di kebunnya sahabat semua. Oke, mungkin sore ini apa yang bisa saya sampaikan kepada sahabat semua, semoga ini menginspirasi, semoga ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.